Halo dok, selamat malam dok. Halo, selamat malam, Mbak. Iya, senang sekali rasanya hari ini bertemu dengan dokter dengan tema yang menarik banget ya dok ya. Sampai tadi Iya, juga pada chat kayaknya. Ini itu materi yang maksudnya jarang, orang-orang pada sharingnya gitu, jarang banget dikupas gitu. Kita gimana udah siap buat siap. itu plan? Oke, Oke, langsung aja. iya siap dok. Nah mungkin mulai dari penjelasan apa itu inseminasi ya dok ya, mungkin biar teman-teman di sini juga pada tahu, ibu-ibu juga pada tahu apa sih arti dan makna dari inseminasi atau bayi tabung kayak gitu. Oke, Tabung ya. baik. Yes. Jadi kalau inseminasi itu adalah suatu teknik di mana kita memasukkan sperma masuk ke dalam rongga rahim. Sedangkan kan kalau misalnya berhubungan konvensional itu biasanya sperma itu masuk dari vagina terus dia berenang masuk ke dalam rahim ya. Tentunya dalam perjalanan dari vagina sampai masuk ke rongga rahim itu jumlahnya paling hanya tinggal 20% atau 30% gitu yang bisa masuk ya. Nah, dengan inseminasi ini kita masukin langsung nih sperma yang udah kita cuci. Cuci itu dalam arti kita pilih yang bergerak bagus, yang hidup gitu ya. Untuk masuk ke dalam rongga rahim sehingga jaraknya lebih dekat. Nah, karena jaraknya lebih dekat, jadi peluang hamilnya juga semakin besar seperti itu. Kalau bayi tabung bedanya apa sama insem? Kalau insem tadi kan yang kita masukin sperma ya. Kalau bayi tabung tuh yang kita masukin adalah embrio. Jadi yang udah jadi janin, jadi dia tinggal nempel atau enggak seperti itu. Tapi proses pembentukan embrionya itu kita lakukan semua di lab. Makanya dibilangnya bayi tabung seperti itu. Jadi sel sperma sama sel telur diketemuinya di lab, nanti udah jadi embrio, baru kita masukin ke dalam rahim. Nah, itu bayi tabung, seperti itu, atau IVF. Nah, dari kedua perbedaan itu mungkin dok supaya ibu-ibu di sini juga lebih tahu aja apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode itu untuk program hamil dok. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat biar ibu-ibu di sini juga lebih bisa memilih mungkin terutama buat ibu-ibu yang sedang menjalani program hamil. Baik, jadi kalau untuk inseminasi sendiri, kelebihannya ya, kalau misalnya berhubungan secara alami, angka berhasilnya itu 5%. Kalau insem itu bisa 10-15%. Sedangkan untuk bayi tabung itu bisa 30-40%. Jadi kalau memang mau lebih persentasenya yang besar, itu bayi tabung jawabannya ya. Kekurangannya apa sih? Ya kekurangannya bayi tabung tentunya lebih mahal ya. Kalau insem lebih murah, bisa ya mungkin satu kali insem bisa sepersepuluhnya bayi tabung, istilahnya seperti itu ya. Tapi kan balik lagi tadi angka suksesnya ya. Kan insem aja misalnya katakanlah kalau angka berhasilnya 10-15% untuk mendapatkan prestasi 100% ya harus kali 10. Balik lagi kan tergantung gimana Bunda udah berapa lama, kasusnya seberapa berat, seperti itu. Sama uh, budgetnya juga gimana itu ya. Tapi kita ngomongin indikasi dulu deh. Misalnya kalau untuk insam sendiri itu indikasinya apa, syaratnya apa gitu ya. Untuk insam itu syaratnya ya tadi dia spermanya jumlahnya harus ada minimal yaitu 5 sampai 10 juta yang bergerak cepat ya. Jadi misalnya ada masalah sperma tapi yang nggak berat-berat amat. Terus salurannya harus ada kalau untuk insem karena itu masih dalam kategori sebenarnya hamil alami ya karena sperma yang mencari sel telur. Kita cuma membantu membedakan jarak tempuh si sperma untuk ketemu sel telur seperti itu. Terus kalau misalnya udah coba insem berkali-kali nggak berhasil ya mau nggak mau harus naik ke bayi tabung itu ya. Kalau bayi tabung sendiri biasanya itu untuk pasien-pasien yang misalnya kista endometriosisnya yang berat, jadi emang gede banget, banyak, dan cadangan keluarnya juga udah sedikit, Ya, dok. terus juga salurannya buntu. Jadi misalnya perempuan yang mempunyai masalah pada saluran indung telurnya, jadi dua-duanya buntu,
Ya itu kalau hamil alami atau insem nggak mungkin bisa ya, karena kan tempat bertemunya sperma sama sel telur itu adanya di saluran. Jadi kalau buntu ya udah pasti kita harus ketemunya di lab bayi tabung seperti itu. Ya paling seperti itu sih Mbak. Nah, Dok, di antara insem sama bayi tabung, kira-kira untuk program hamil tuh yang mana ya, Dok, yang paling efektif gitu? Maksudnya jika ditinjau dari indikasi itu tuh kira-kira antara dua itu yang paling efektif, Dok, kira-kira? Kalau paling efektif sih itu harus disesuaikan tadi ya dengan indikasinya. Tentunya setiap pasangan yang memiliki masalah infertilitas atau sulit punya anak itu kan masalahnya beda-beda ya. Jadi nggak ada yang satu lebih bagus daripada yang lain gitu. Dan juga itu harus disesuaikan sama budget juga seperti itu. Ya kan nggak mungkin kalau nggak ada budget terus memaksakan diri ya juga nggak bisa kan seperti itu. Jadi ya balik lagi efektivitas itu relatif. Tapi kalau misalnya kita ngomongin angka keberhasilan, ya bayi tabung tentunya paling besar angka berhasilnya karena kan ibaratnya kita udah masukin embrio ya. Ibaratnya kalau ini ada tanah tuh, rahim tuh kayak tanah, terus kita masukin biji pohon ya, dia tumbuh ya, seperti itu. Kalau misalnya insem, kan kita masukin sperma. Si sperma masih harus mencari sel telur, bisa nggak ketemu? Bisa. Bisa nggak udah jadi embrio, terus kualitasnya nggak bagus? Bisa juga. Karena kita nggak lihat prosesnya semua kan. Terus juga tadi kalau udah jadi embrio, belum tentu juga nempel, gitu. Jadi ada beberapa faktor-faktor juga ya, Dok ya. Belum tentu pemilihan insem ataupun bayi tabung tuh sama setiap orangnya ya, Dok ya, Kak, dalam fase Tuh, tertentu ya, Dok ya. iya harus Nah, disesuaikan. Dok, kira-kira nih misal ada ibu-ibu di sini yang ingin memutuskan, misalnya beliau ingin insem atau bayi tabung, kira-kira hal-hal apa aja sih, Dok, yang perlu diperhatikan buat ibu-ibu di sini dan pasangan-pasangan di sini gitu, supaya Ya. program hamilnya itu bisa sesuai dengan keinginan dan berhasil. Oke, baik. Jadi itu biasanya sih yang harus dipersiapkan pastinya nggak datang langsung tiba-tiba pengen bayi tabung atau insem ya, tapi jadi awal-awal ya konsultasi dulu, terus dicek nih. Biasanya pemeriksaan dasar untuk gangguan kesuburan atau infertilitas itu ada 3. Yang pertama dilakukan USG transvaginal pada saat hari kedua atau ketiga. Terus yang kedua itu melakukan HSG untuk melihat saluran telurnya ada masalah atau enggak gitu ya. Nah, yang terakhir ya bapaknya harus cek sperma gitu. Nanti kalau emang dilihat gitu ya masalahnya di mana, apakah semuanya baik-baik aja. Nah, baru nanti kita bisa uh, memutuskan gitu kira-kira uh, apa namanya si pasien ini nih cocoknya nih program hamil yang mana seperti itu. Ya bagusnya konsultasi dulu gitu. Nah nih Dok, tadi kan itu kan hal-hal yang perlu diperhatikan ya Dok ya. Ketika pasangan ingin melakukan program hamil melalui proses inseminasi ataupun metode bayi tabung. Nah kalau tips dan triknya mungkin Dok dari masing-masing metode itu kira-kira supaya lebih besar keberhasilannya, kira-kira menurut dokter apa aja Dok? Kira-kira Dok? Ya pastinya semua program hamil harus ada persiapan dulu ya. Pertama ya harus hidup sehat, terus juga mengkonsumsi vitamin misalnya seperti asam folat, vitamin D3, seperti itu dan antioksidan. Minimal biasanya sih selama 3 bulan untuk kualitas sel telur dan sel spermanya supaya baik seperti itu. Nanti kalau memang udah siap, biasanya ya mulai deh. Terus juga kadang-kadang bila diperlukan mungkin juga bisa melakukan terapi tambahan yaitu terapi akupuntur seperti itu. Itu juga lumayan membantu nih untuk buat para pasangan yang mau program hamil. Oke dok, kita lanjut ke sesi Q&A saja ya dok ya. Ini sudah banyak Ya, banget nih yang sudah bertanya siap. dok. Kita ke Ibu Lia Dinata. Nah ini pertanyaannya. Dok, apa benar mitos mengatakan perbedaan golongan darah saja bisa menyebabkan seseorang sulit hamil? Dan ada Hmm, lagi yang mengatakan
bahwa memakai bayi tabung itu biayanya mahal dan sulit. Nah, ini gimana nih dok tanggapannya menurut dokter nih? Oke, kalau misalnya golongan darah sih, ya itu mitos ya. Banyak kok pasien-pasien yang beda golongan darah, hamil-hamil aja, bahkan anaknya banyak tanpa mereka tahu mereka berbeda golongan darah. Jadi itu mitos. Kalau bayi tabung harganya mahal ya memang karena kenapa? Karena kan prosesnya itu lebih rumit dan obat-obat yang digunakan juga memang obat-obatan bayi tabung itu harganya ya lumayan ya gitu. Jadi ya beda karena dia pakai obatnya obat suntik bukan obat minum. Tentunya ya itu akan mempengaruhi cost. Iya. Oke, ini juga ada lagi nih dok nih dari Ibu Nina Mardiana. Nah, pertanyaannya, halo Dok Thomas, izin bertanya, apakah proses bayi tabung yang sudah berjalan bisa batal dok? Gitu, dok. Dan kira-kira apa saja yang menyebabkannya? Oke, sebenarnya sih kalau untuk batal itu uh, ada kemungkinan bisa, tapi memang jarang ya. Kenapa? Karena ya tadi kita kan udah mempersiapkan dengan baik. Kapan sih suatu siklus itu batal? Kalau misalnya pada kasus-kasus sulit di mana sel telurnya itu uh, cuma sedikit, atau misalnya setelah dikasih pemberian obat, sel telurnya itu tidak membesar, sehingga kita tidak bisa melakukan yang namanya ovum pick up atau pengambilan sel telur, maka kita akan membatalkan seperti itu. Tapi kejadiannya sangat jarang banget. Biasanya itu hanya untuk pasien-pasien dengan kasus yang sangat sulit. Atau usia udah tua, atau cadangan sel telurnya emang tinggal sedikit. Baik dok, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya dok ya. Ini banyak sekali yang bertanya nih. Dengan dari Ibu Jane Abigail, Jane Abigail. Di Indonesia sendiri yang sudah memiliki fasilitas terjamin, kira-kira di mana dok? Apakah inseminasi buatan atau bayi tabung dok? Kalau di Indonesia sendiri, semua klinik kesuburan sudah bisa melakukan, biasanya sih minimal inseminasi yang paling gampang ya, karena itu nggak butuh lab khusus. Mungkin kalau untuk bayi tabung ya harus di pusat-pusat fertilitas, misalnya ya beberapa klinik kesuburan lah gitu. Kalau misalnya di tempat saya bekerja, contohnya pusat fertilitas bocah Indonesia, nah itu bisa melakukan baik promil alami, inseminasi maupun bayi tabung. Tentunya semua program disesuaikan dengan indikasi. Oke, berarti sudah banyak beberapa inseminasi dan bayi tabung termasuk di tempat dokter. Oke dok ya. Oke. Nah, ini dok. Pertanyaan dari Bunda Casyah Nindya. Izin bertanya dok, perlukah inseminasi saat hasil lab bagus namun tak kunjung hamil? Katanya gitu dok. Itu gimana dok? Nah, jadi kalau misalnya semuanya baik ya, tapi nggak hamil-hamil, itu biasanya kita masukkan kategori dalam kategori infertilitas unexplained atau tidak bisa dijelaskan. Nah, biasanya untuk kasus unexplained, memang kalau sudah dicoba promil alami beberapa kali, tapi belum berhasil, mungkin inseminasi bisa menjadi salah satu alternatif. Tapi untuk memutuskannya, bagusnya ibu berkonsultasi sama dokter ibu dulu nih, kira-kira apakah ibu sudah bisa menjadi kandidat insem gitu. Siapa tahu kan masih bisa coba promil alami dulu. Kalau memang udah pernah coba dan nggak berhasil-berhasil, ya bisa aja melakukan tindakan inseminasi. Nah, baik nih dok. Ini satu lagi dok. Ini juga ada lagi nih pertanyaan dari Ibu Rahma Umu Konita. Dok, kalau masalah yang salah satu pasangan tidak subur, apakah harus inseminasi atau bayi tabung? Katanya dok. Nah, kan kalau kata tidak subur itu sangat relatif ya. Baik lagi, bunda dan ayah harus memeriksakan diri supaya tahu kira-kira masalahnya apa. Kalau memang masalah tersebut bisa diperbaiki atau misalnya diobatin, ya mungkin tidak memerlukan tindakan inseminasi atau bayi tabung. Tapi kalau misalnya
tindakan tersebut masalahnya itu ternyata emang agak berat dan memang ada indikasi, biasanya maka dokter akan menyarankan untuk mengambil tindakan inseminasi atau bayi tabung. Jadi harus diperiksa dulu supaya tahu nih kira-kira ayah dan bunda memerlukan program hamil yang mana gitu. Oke dok, ini banyak sekali pertanyaan sampai saya bingung nih. Memilih yang mana? Oke, ada lagi nih dok. Mana ya tadi tuh. Nah, ada juga yang bertanya nih dok dari Ibu Lia. Apakah ada efek samping dari bayi tabung dok? Efek samping bagi pasangannya atau mungkin bagi hanya istrinya saja biasanya dok? Efek samping. Efek samping yang utama adalah kanker alias kantong kering ya, karena harganya lumayan kan. Kalau untuk efek samping secara general sih mungkin ya misalnya kalau telurnya banyak, waktu dibesarin atau distimulasi ya misalnya bunda bisa merasakan begah seperti itu. Tapi sih kalau efek samping yang berat atau membahayakan sih sejauh ini enggak ya, seperti itu. Nah ini Basi enggak terlalu secara psikis gitu ya dok ya, enggak terlalu ngefek secara ke tubuh gitu ya dok ya. Nah oke nih. Tadi udah dijelaskan kondisi tadi juga sudah. Nah, apakah semoga bisa melakukan bayi tabung urusan umur atau tidak katanya gitu dok? Sorry putus-putus gimana soalnya mbak? Sorry. Untuk bayi tabung, apakah ada batasan umur dok melakukan bayi tabung? Apakah bisa dilakukan semua wanita atau ada batasan umurnya? Baik, ya bayi tabung tentunya bisa dilakukan ya selama perempuan itu belum menopause ya dan masih ada sel telur seperti itu. Tapi kalau misalnya usianya semakin tua mungkin di atas 45 tahun, biasanya telurnya juga udah semakin sedikit dan kualitasnya juga udah kurang baik. Mungkin ya nanti berpengaruh terhadap angka keberhasilan sih gitu. Jadi ya kalau saran saya ya kalau emang harus misalnya melakukan program bayi tabung, diusahakan secepatnya, jangan sampai usianya di atas 40. Tapi kalau udah di atas 40, apakah masih bisa? Masih bisa. Selama ini sih pasien saya yang usianya paling tua ya 45 tahun ya. Kalau di atas 45 tahun belum ada sih. Baik, sebelum lanjut ke sesi Q&A, saya mau ingatkan dulu nih ke ibu-ibu yang nonton di sini. Jangan lupa ya untuk posting keseruan ibu-ibu di Instagram Story dan juga @ibu-ibu canggih dan Dr. Thomas Cahyadi. Ada 3 hadiah bagi ibu yang beruntung, yaitu dapat merchandise dari ibu-ibu canggih dan juga saldo e-wallet. Jangan lupa ya ibu-ibu, ditunggu postingannya. Baik dok, kita lanjut ke sesi Q&A ya dok ya, ini masih ada beberapa yang bertanya nih. Nah, dok, bagaimana kedudukan bayi tabung yang dilahirkan dari inseminasi buatan gitu dok? Maksudnya gimana ya? Bayi tabung sama inseminasi itu kan dua hal yang berbeda ya. Jadi pertanyaannya gimana? Saya nggak ngerti. Mungkin ini dok, proses bayi tabung yang dilahirkan dari inseminasi buatan. Saya nggak ngerti sih, bayi tabung, inseminasi gitu. Itu adalah dua hal yang berbeda. Oke, dua hal yang berbeda ya dok ya. Oke, siap. Ini ada lagi. Proses inseminasi buatan, apakah terjadi fertilisasi tadi dok? Mungkin bisa dijelaskan lagi sedikit. Semua prosesnya itu tujuannya adalah untuk membantu terjadinya fertilisasi. Kalau inseminasi tadi kan kita masukin sperma ke dalam tubuh, jadi fertilisasinya terjadi secara natural di dalam tubuh ibu. Sedangkan kalau bayi tabung, proses fertilisasi atau pembuahannya kita bantu di lab seperti itu dengan cara telurnya dideketin sama sperma atau spermanya disuntikan langsung ke dalam sel telur seperti itu. Oke ini dok, sebelum ditutup ini ada satu lagi nih dok. Kira-kira dok, kisarannya berapa sih mungkin range ya biaya umumnya atau rata-rata
untuk melakukan bayi tabung? Ini pertanyaan dari Ibu Lia. Mungkin dok, Oke, mungkin ya Ibu udah. di sini yang sedang eh Mungkin menyiapkan program siap. itu biar bisa punya gambaran mungkin dok. Iya. Oke, baik. Jadi kalau misalnya untuk proses insem itu biasanya budgetnya lebih murah sih, mungkin sekitar 10 sampai 15 juta sekali percobaan. Kalau untuk bayi tabung mungkin Bunda harus mengumpulkan uang sekitar ya 90 sampai 150 juta lah untuk satu kali percobaan. Seperti itu. Oke ya Ibu-Ibu, itu ya Bu, penjelasan dari Dokter Thomas, sangat gamblang juga, keren banget sih materinya hari ini, cukup jelas juga penjelasannya, dan tadi juga sudah dikasih tahu nih Ibu-Ibu range-nya, berapa yang harus Ibu-Ibu siapkan untuk melakukan 2 metode itu ya Dok ya? Betul. Nah mungkin Dok mungkin bisa sedikit kasih closing statement dok sebelum menutup live pada malam hari ini. Jadi biar ibu-ibu sini juga lebih aware lagi tentang inseminasi, lebih aware lagi tentang apa itu bayi tabung dan keduanya memang metode yang berbeda ya dok ya. Oke, jadi buat para ibu, jadi insem dan bayi tabung itu adalah dua proses yang berbeda. Kalau insem itu sebenarnya proses pembuahannya masih alami karena sperma bertemu dengan sel telur dengan sendirinya. Kita hanya membantu masukkan sperma ke dalam rongga rahim supaya jarak temunya lebih pendek. Tapi sedangkan kalau untuk bayi tabung, itu kita mempertemukan sel telur dan sel sperma di laboratorium. Ketika sudah menjadi embrio, maka kita akan mengembalikan lagi ke dalam rahim. Seperti itu. Nah, jadi memang itu dua hal yang berbeda seperti itu. Nah, kalau memang para ayah dan bunda memiliki masalah untuk memiliki keturunan, mungkin sebaiknya daripada menekan-neka ayah bunda bagusnya program yang mana, mungkin ayah bunda sebaiknya melakukan pemeriksaan dasar terlebih dahulu gitu, supaya tahu kira-kira permasalahannya apa sih, kenapa belum dikaruniai anak. Seperti itu, Bu. Jadi ada beberapa hal-hal yang perlu di tes terlebih dahulu, konsul dulu ya dok sebelum melakukan Betul. metode mana yang paling tepat untuk ibu dan para ayah di sini ya dok ya. Siap, betul. Ya baik dok, menarik sekali dok penjelasannya. Kami sangat berterima kasih. Jadi lebih aware kita tentang apa itu inseminasi, apa itu bayi tabung. Terima kasih juga atas waktunya, atas penjelasannya. Dan ibu-ibu di sini jangan lupa ya untuk ikutin reward point Ibu-Ibu Canggih. Nanti bisa dicek di deskripsi grup WA Ibu-Ibu Canggih. Baik dok, terima kasih banyak atas Baik, waktunya selamat dok. malam. Yuk. Mau kembali, selamat malam. Terima kasih Ibu-Ibu Canggih yang udah nonton dan ikutin kita di YouTube Live. Sampai ketemu di YouTube Live